Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Bacaan pagi ini diambil dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan dan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, melalui ayat-ayat firman Tuhan yang dituliskan dalam Roma 5 ayat 1 sampai dengan 12, Rasul Paulus menyampaikan hasil pembenaran. Dengan kata lain, orang-orang yang sudah dibenarkan karena iman di Roma pada zaman itu dan kepada kita pada zaman sekarang. Dalam nasihatnya, ia mengingatkan 4 hal yang kita dapat apabila kita dibenarkan karena iman. Pertama, orang dibenarkan karena iman akan hidup dalam damai sejahtera dalam Allah. Ini merupakan berkat yang dapat kita nikmati saat ini. Damai dari Allah ini sebuah ketenangan yang tidak bisa ditemukan di dunia ini, yang tidak bisa kita dapatkan dari orang lain. Misal ada orang yang bilang ingin tinggal di gunung, ingin tinggal di desa, ingin tinggal di hutan untuk menenangkan pikiran, ingin hidup lebih tenang. Semua itu belum tentu bisa dia dapatkan, karena ketenangan itu bukan berasal dari pikiran, tapi berasal dari hati. Di saat kita masih mempunyai hati yang penuh luka, penuh dendam, maka kita tidak akan bisa hidup damai, karena dengan kita masih menyimpan dendam dan luka dalam hati kita, berarti kita belum bisa mengampuni orang lain ataupun mengasihi orang lain. Padahal kita tahu hukum utama Yesus katakan adalah mengasihi. Dengan tidak mengasihi, maka akan ada benteng antara kita dengan Bapa. Maka dari itu kita harus membuang benteng itu supaya tidak ada batas antara kita dengan Bapa. Yang kedua, orang yang dibenarkan dapat bermegah dalam pengharapan dan akan menerima kemuliaan Allah. Kita dianugerahi kasih karunia supaya kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Berkat kedua ini berkat untuk masa depan kita. Orang yang dibenarkan bukan berarti tidak akan mengalami kesengsaraan atau masalah. Seperti yang kita baca di dalam Roma 5 ayat 3 menuliskan tentang kesengsaraan yang bisa dialami oleh mereka yang sudah dibenarkan. Namun yang perlu kita ingat, walaupun kita berhadapan dengan
kesengsaraan, dengan permasalahan yang kelihatannya tidak ada ujungnya, kita tetap bisa bermegah. Yang artinya apa? Yang artinya adalah ada sukacita di dalam kesengsaraan. Mungkin secara logika manusia nggak mungkin kita bisa bermegah dalam kesengsaraan. Dengan kata lain, mana bisa kita ada sukacita di saat kita sengsara? Tentu saja tidak akan bisa bermegah dalam kesengsaraan apabila kita tidak mempunyai pengharapan akan Allah, apabila kita berharap kepada kekuatan kita sendiri. Begitu juga sebaliknya. Di saat kita dihadapkan kebahagiaan, kita tidak perlu bermegah diri karena kita semua sama di hadapan Tuhan. Apa yang kita miliki saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Tetapi secara manusiawi kita selalu bangga dengan apa yang kita miliki, sehingga seringkali pamer dan sombong. Saat kita bermegah di dalam Tuhan, berarti kita mau menjadikan Tuhan sebagai fokus hidup kita. Sikap dan perbuatan harus mencerminkan kasih dan kemuliaan-Nya. Pujian yang kita terima bukan untuk memegahkan diri kita, namun untuk memegahkan Allah. Kehormatan yang kita terima juga harus kita teruskan kepada Allah. Bukan karena kita hebat, kita pantas menerimanya, bukan karena kita kuatnya, melainkan yang kita dapat semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Maka kita bisa sampai pada hari ini dengan banyak pencapaian berharga, sehingga sangat layak untuk kita bermegah di dalam Tuhan. Sudahkah kita bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah Bapa, Tuhan kita? Lantas, sudahkah kita percaya bahwa kita semua menerima pendamaian yang menyelamatkan jiwa itu dari Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga? Mari kita jawab masing-masing di dalam diri kita. Yang ketiga, orang yang dibenarkan akan mempunyai keyakinan kasih Allah akan menyertai dan menjadi pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Di sini berbicara tentang pengharapan yang dapat kita lihat kembali dalam Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Artinya apa? Artinya adalah orang yang kuat di dalam iman tidak dipermalukan dalam kesengsaraan. Kita tahu di dalam ketekunan akan ada tahan uji dan ada pengharapan. Walaupun kita diejek, kita dicaci oleh sekeliling kita, tetapi di dalam hati kita ada keyakinan bahwa kasih Allah menyertai kita. Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Ketika kita mengalami masa-masa sulit, di situ kita mengalami kasih Allah. Kalau dikatakan kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus, artinya apa? Artinya Roh Kudus secara terus-menerus menyertai kita. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tidak seperti pengharapan kepada manusia. Karena kalau kita berharap kepada manusia, kita bisa kecewa karena tidak sesuai dengan harapan kita. Kita juga tahu kekuatan manusia penuh dengan keterbatasan. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Mengapa? Karena kasih Allah telah dicurahkan bagi kita oleh Yesus Kristus melalui darahnya di kayu salib. Karena itu di dalam setiap kesulitan kita, persoalan hidup kita, mari tetap berpengharapan hanya kepada Yesus Kristus saja. Apa itu pengharapan? Pengharapan di dalam Alkitab dapat kita lihat di dalam Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita.
yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jelas dikatakan bahwa pengharapan adalah sauh. Sauh atau jangkar digunakan supaya perahu atau kapal tidak terbawa tiupan angin, gelombang atau badai di tengah laut. Artinya, di tengah masalah, kesulitan, setiap orang membutuhkan pengharapan supaya hidupnya tidak diombang-ambingkan arus masalah. Pengharapan adalah sauh, membuat kita terkait kepada sesuatu yang kuat, stabil dan kokoh. Semua janji Tuhan dalam hidup kita membuat kita teguh, bertahan di tengah hantaman badai. Kita semua selalu berharap bahwa hari ini lebih baik dari kemarin. Supaya kita bisa berharap seperti itu, kita perlu dikuatkan melalui firman Tuhan yang ada dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 23 yang berbunyi, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Mari kita garis bawahi, selalu baru tiap pagi. Firman Tuhan ini menguatkan setiap orang percaya dan kita saat ini, supaya kita senantiasa memiliki pengharapan, karena kasih Allah selalu baru setiap pagi. Dari firman Tuhan kita belajar bahwa tidak ada hari yang persis sama. Setiap hari memiliki kesusahannya sendiri. Hal itu dengan jelas dikatakan di dalam Matius 6 ayat 34. Sebab janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Di sini kita juga diajak untuk senantiasa memiliki pengharapan bahwa kesusahan hari ini cukuplah hari ini. Esok sudah punya cerita tersendiri. Setiap hari memiliki cerita tersendiri. Tadi malam misal ada kecewa, sedih, susah, atau apapun yang dialami, cukuplah itu untuk cerita tadi malam. Hari ini akan berbeda, sebab kita menyambut hari yang baru dan harapan yang baru. Mau hujan atau cerah hari ini, kita melihat kasih Tuhan yang baru pada kita semua. Mari dari itu, berpeganglah teguh pada kebenaran firman Tuhan, dan jadikanlah firman Tuhan satu-satunya pondasi kehidupan kita, dan dalam mengambil keputusan kita juga menjadikan pondasi kita kepada firman Tuhan. Yang keempat, orang yang dibenarkan akan diselamatkan dari murka Allah. Ketika kita berdosa, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita melalui darah Yesus Kristus disalib. Sekali lagi yang perlu kita ingat adalah kita dibenarkan oleh darah-Nya, sehingga membuat kita diselamatkan dari murka Allah. Jika kita sedang mengalami penderitaan saat ini, jangan bertanya, "Mengapa aku?" Tetapi bertanyalah, "Apa yang Engkau ingin agar aku pelajari, Tuhan?" Kemudian percayalah kepada Allah dan tetap melakukan apa yang benar. Jangan menyerah, bertumbuhlah. Dia menjanjikan hal yang bisa menjadi pengharapan kita. Ada dalam 1 Korintus 10 ayat 13 yang berbunyi, "Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya." Jelas ya saudara-saudara ya, di sini Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Percobaan juga enggak akan lebih dari kekuatan kita. Mari saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita selalu taat dan setia menjalankan 5 senjata, karena hanya Dia yang bisa memberikan damai, sukacita, dan pengharapan di saat kita mengalami pergumulan hidup.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.